Selamat malam kepada seluruh sahabat di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Wira TV yang hadir kembali. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini membawa sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya, membawa sebuah kebaikan untuk kita semua, kebaikan untuk diri kita maupun untuk kemaslahatan masyarakat. Saya menyoroti apa yang terjadi pada ulang tahun ke-25 Al Zaitun, di mana di situ ada sesuatu yang cukup menyedot perhatian tentunya, yaitu kehadiran adanya dua tokoh yang mungkin secara umum dua tokoh ini sudah sangat terkenal karena kiprahnya di bidang masing-masing. Salah satu tokoh yaitu Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zen. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI yang kita tahu bahwa kiprah beliau adalah sangat besar untuk bangsa dan negara, terutama beliau hadir pada saat negara membutuhkan diplomasi. Ya, jadi banyak diplomasi yang beliau lakukan untuk menyelesaikan konflik di beberapa tempat tentunya. Dan juga tokoh ini, Pak Kiflan Zen, juga kita kenal sangat dekat dengan presiden terpilih kita hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi histori Bapak Kiflan Zen dan Bapak Prabowo ini memang cukup dekat, karena Bapak Kiflan Zen menjadi pimpinan dari Bapak Prabowo Subianto pada saat Pak Prabowo Subianto menjabat sebagai Danjen Kopassus pada saat itu. Kemudian tokoh yang satu lagi juga tidak kalah tenar, ya, karena pada akhir-akhir ini tokoh yang satu ini begitu sering muncul di berbagai media, muncul di berbagai wawancara-wawancara di televisi nasional, karena masuk ke sebuah pusaran kasus, dalam hal ini sedang menyoroti tentang kasus Vina yang sedang viral di dunia maya maupun di pemberitaan nasional. Kasus Vina Cirebon, kasus yang sudah dari tahun 2016 sampai saat ini kemudian baru muncul kembali. Kehadiran dua tokoh ini di Al Zaitun dalam ulang tahun Al Zaitun yang ke-25 tentunya ini akan membawa dampak yang luar biasa, membawa dampak yang cukup mempunyai sebuah bobot atau sangat berarti untuk institusi Al Zaitun, di mana akhir-akhir ini memang Al Zaitun
ya seolah-olah sedang tidak ada yang mau mendekat ya dari berbagai tokoh nasional yang biasanya juga sering hadir pada saat-saat perayaan atau event-event yang dilaksanakan di Al Zaitun. Namun pada akhir-akhir ini ketika persoalan Al Zaitun menjadi viral, mencuat ke pemberitaan nasional, banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian sepertinya menahan diri untuk tidak mengunjungi Al Zaitun, entah dengan berbagai macam alasan. Tentunya mungkin salah satunya adalah alasan politik, karena memang persoalan Al Zaitun mencuat di saat-saat tahun politik. Nah, setelah persoalan Al Zaitun menjadi reda, barulah ada tokoh yang kemudian hadir untuk pertama kali, kalau menurut pengamatan saya, setelah kasus Al Zaitun itu, pertama kali tokoh yang hadir dan juga memberikan dukungan serta support kepada Al Zaitun adalah ya Pak Susno Duaji. Dampaknya apa ketika Pak Susno Duaji dan juga Bapak Kiflan Zen kemudian merapat ke Al Zaitun? Secara politik ini dampaknya luar biasa, sangat besar. Ketika Al Zaitun ada di suatu posisi di mana Al Zaitun dalam situasi dan kondisi yang sangat terjepit dengan berbagai macam tuduhan dan juga kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Al Zaitun, maka kehadiran dua tokoh ini menjadi sangat penting untuk Al Zaitun. Apalagi dalam kesempatan itu juga bahwa Bapak Susno Duaji menyatakan kesiapan, kesanggupannya untuk menjadi lawyer Al Zaitun. Ya, tentunya ini menjadi sebuah angin segar untuk komunitas Al Zaitun ketika situasi dan kondisinya memang Al Zaitun membutuhkan sosok atau figur seorang tokoh yang dalam tanda kutip mau membela, gitu. Karena selama ini beberapa tokoh yang biasanya dekat, yang notabene sudah sering ke Al Zaitun, dan bahkan banyak yang menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh ini ada di belakang Al Zaitun, menjadi backing dalam tanda kutip. Banyak sekali tokoh yang memang mempunyai kedekatan dengan Al Zaitun. Namun di saat-saat Al Zaitun membutuhkan support serta dukungan dari tokoh-tokoh yang biasanya sudah sangat akrab di Al Zaitun, maka tokoh-tokoh ini seolah-olah menghilang, gitu. Mungkin dengan berbagai macam alasan juga, kenapa tokoh-tokoh ini kemudian terkesan tidak hadir dalam situasi dan kondisi di saat Al Zaitun sedang sulit, terutama menyangkut masalah hukum. Tadi saya sampaikan bahwa kesiapan Susno Duaji yang dinyatakan di dalam
sebuah perbincangan dengan Syekh Al Zaitun untuk menjadi lawyer Al Zaitun. Tentunya ini juga menambah kepercayaan, ya, menambah kepercayaan diri dari pihak Al Zaitun pula, sehingga sekelas Susno Duaji kemudian menyatakan diri siap untuk menjadi lawyer. Selanjutnya yaitu kehadiran seorang Kiflan Zain, ya, seorang Kiflan Zain yang di awal tadi telah kami sampaikan juga bahwa Kiflan Zain ini mempunyai kedekatan yang juga cukup dekat dengan Pak Prabowo, di mana di dalam statement dan pidato Kiflan Zain ketika beberapa hari menghadiri ulang tahun Al Zaitun sampai pada peluncuran kapal Al Zaitun di galangan kapal Samudra Biru di Eretan, Indramayu, Kiflan Zain juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatannya di Al Zaitun dan juga pada acara peluncuran kapal pada tanggal 28 Agustus juga semuanya dilaporkan ke Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo memberikan tanggapan bahwa apa yang dikerjakan oleh Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang, beliau menyatakan setuju, ya, atau memberikan sebuah reaksi yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kiflan. Nah, tentunya ke depan ini menjadi sebuah jalan pembuka antara Al Zaitun dan pemerintah terpilih Prabowo Subianto untuk dapat berkolaborasi, untuk dapat bekerja sama. Apalagi Bapak Kiflan Zain selama ini memang kita kenal sangat dekat dengan Al Zaitun. Bahkan Bapak Kiflan Zain menjadi pengajar di Universitas Al Zaitun. Di IAI ya, bukan universitas, di Institut Agama Islam Al Zaitun. Maka kedekatan antara Pak Kiflan dan juga Pak Prabowo menjadi sebuah pertanda baik, menjadi sebuah kabar baik juga untuk seluruh komunitas Al Zaitun. Tentunya dengan kedekatan yang ada antara Syekh Panji Gumilang dengan Pak Kiflan Zain, yang notabene Pak Kiflan Zain ini adalah orang terdekat atau orang kepercayaan dari Pak Prabowo, tentunya akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa untuk Al Zaitun. Seluruh program-program Al Zaitun, program-program unggulan, baik program green economy maupun blue economy, tentunya pasti akan disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena memang apa yang dikerjakan oleh Al Zaitun nyata-nyata telah mampu. Dari program green ekonominya sudah mampu bersuasembada, bahkan juga surplus, mampu menghidupi seluruh santri, eksponen, dan seluruh sivitas Al Zaitun tidak kurang dari 10.000 orang. Bayangkan, 10.000 orang semuanya dicukupi oleh Al Zaitun secara mandiri. Dan ini
menjadi suatu yang sangat perlu untuk dijadikan contoh bagaimana sebuah lembaga pendidikan Al Zaitun mampu memanage, ya, mampu memanage dengan secara mandiri mengelola lahan-lahan yang awalnya adalah tandus, kemudian diolah, kemudian bisa sampai pada saat ini menjadi surplus secara kemandirian pangan. Kemudian program yang selanjutnya adalah program Blue Economy. Tentunya program Blue Economy ini juga nanti ke depannya pasti akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa kepada Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan tentunya ini mampu untuk diadopsi oleh negara. Bagaimana mengembangkan ekonomi, terutama bidang kelautan. Gitu. Karena peluncuran kapal Al Zaitun ini tidak semata-mata hanya untuk mencari ikan saja, namun secara politik tentunya ini akan membantu negara dalam bidang pertahanan, ya, pertahanan di kemaritiman, di kelautan, sehingga disampaikan oleh Syekh bahwa kapal-kapal Al Zaitun nanti akan maju di garda depan untuk mencari ikan sekaligus mengawasi teritorial Indonesia. Luar biasa. Jadi ini memang sebuah ide yang sangat cemerlang, ya. Ketika hari ini kapal-kapal nelayan Indonesia itu hanya kecil-kecil gitu. Jangankan menghadapi ancaman kapal-kapal dari luar gitu. Disampaikan oleh Syekh mungkin melawan ombaknya pun mungkin sudah tidak sanggup gitu. Karena menghadapi ombak dengan kapal-kapal nelayan yang sangat kecil ya tentunya tidak akan bisa. Kapal kecil itu ketika sudah ada di tengah lautan, kemudian ada ombak, badai di tengah lautan, ya sudah gitu. Habis kapal, tergulung oleh ombak, tergulung oleh badai. Namun berbeda dengan kapal yang dimiliki oleh Al Zaitun. Kapal Al Zaitun ini mempunyai bobot 240 gross ton yang pertama. Yang kedua 600 gross ton. Kemudian saat ini sedang membuat kapal yang ketiga. Ini kapal yang besarnya adalah gabungan antara kapal yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi panjang lunasnya saja itu sudah 105 meter. Seperti itu. Jadi inilah bentuk konkret, ya, sumbangsih Pondok Pesantren Al Zaitun kepada negara. Pertama dari sisi pendidikan, bahwa tidak bisa dipungkiri apa yang dilakukan oleh Syekh Al Zaitun ini memang berbasis pendidikan. Jadi Syekh Al Zaitun mempunyai keyakinan bahwa untuk menjadikan majunya bangsa Indonesia ini harus dimulai dari pendidikan. Maka Syekh Al Zaitun membuat sebuah pendidikan yang disebut dengan One Path Education System. One Path Education System, iya betul. Jadi pendidikan satu pipa, seperti itu. Jadi mulai dari PAUD, kemudian tingkat sekolah dasar, sampai menengah, dan sampai perguruan tinggi. Semuanya ada dalam satu pipa, dalam satu kesatuan pendidikan yang dibangun oleh Al Zaitun. Ini model pendidikan yang belum ada ya secara nasional. Kalaupun ada mungkin ya hanya beberapa
lembaga pendidikan yang sudah bisa menerapkan. Namun, satu kelebihan yang belum dimiliki oleh pendidikan yang lainnya, bahwa sistem pendidikan One Path Education System ini oleh Al Zaitun dibuat sistem boarding school, ya. Kalau yang lainnya mungkin saja ada, ya, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi mungkin saja ada, namun tidak boarding school, ya, tidak berasrama seperti itu. Nah, tentunya pemikiran Syekh kenapa harus berasrama? Ya, tentunya banyak pertimbangan, ya, ketika harus menerapkan sebuah sistem pendidikan itu memang santri harus dididik secara penuh 24 jam. Harus diawasi secara penuh secara 24 jam. Sehingga sistem yang bisa memungkinkan itu ialah sistem yang boarding school, berasrama, seperti itu. Lalu ide dan gagasan Pak Panji Gumilang juga selain mempunyai landasan dari pendidikannya, apa yang dikerjakan oleh Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya adalah tentunya semuanya mengacu kepada ekonomi, ya. Jadi setelah pendidikan, maka program yang dikerjakan adalah ekonomi. Karena pendidikan, ekonomi dan juga pendidikan tentunya ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, gitu. Sehingga Al Zaitun concern untuk dua program itu. Pendidikan sukses setelah mengeluarkan program One Path Education System, pendidikan yang satu pipa. Kemudian ekonomi dilaksanakan oleh Al Zaitun dengan dua program tadi, green economy dan juga blue economy. Inilah yang saya lihat sebagai sebuah ide atau gagasan Syekh Al Zaitun. Gagasan Syekh Al Zaitun untuk membangun Indonesia. Ya. Tentunya gagasan ini harus disampaikan, harus disebarluaskan, harus dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh warga Indonesia. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai bahwa apa yang dikerjakan oleh Syekh Panji Gumilang ini semuanya adalah untuk membangun Indonesia, untuk kemajuan dan juga kejayaan bangsa Indonesia. Maka sangat penting bagi kita seluruhnya, di mana kita yang sudah memahami tentang ide dan gagasan Syekh Al Zaitun ini, mestinya ya harus kita sampaikan, harus kita siarkan, ya, harus kita komunikasikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh elemen bangsa, gitu. Sehingga tidak salah tanggap, ya, gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun ini adalah semata-mata untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia, gitu. Kenapa hari ini banyak yang salah tanggap, ya, salah mengartikan, ya, karena tidak terciptanya sebuah komunikasi yang baik antara Al Zaitun dan juga masyarakat tentunya, gitu. Jadi masyarakat akhirnya mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang keliru terhadap Al Zaitun, gitu. Kenapa demikian? Ya, harus ada orang yang mau bicara, harus ada lembaga yang mau bicara.
yang mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan Syekh Al Zaitun ini kepada masyarakat, gitu. Sehingga akhirnya masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa memahami, oh ternyata Al Zaitun ini memang kehadirannya adalah untuk memajukan dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi dalam hal ini ya kami mengajak kepada seluruh masyarakat. Kalau kemarin kita sempat membahas bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup bermasyarakat ketika ada sesuatu yang belum kita tahu, belum jelas, kita belum membuktikan, belum mentabayuni tentang apa-apa yang kita dengar, kita lihat. Ya, kasus Al Zaitun ini menjadi sesuatu yang harus kita tabayuni, harus kita buktikan, begitu. Sehingga kita tidak dengan serta-merta menyimpulkan bahwa Al Zaitun ini adalah sesat, menyimpang, dan segala macam. Maka ketika kita atau saya yang sudah mentabayuni, membuktikan, ya, menyaksikan sendiri, ya, bahwa semuanya keliru, ya, persepsi-persepsi yang beredar di luar, di masyarakat tentang Al Zaitun menyimpang, Al Zaitun sesat, Al Zaitun intoleran, dan segala macam, semuanya tidak benar, ya, semuanya tidak terbukti, semuanya salah, gitu. Maka pemahaman yang sudah kita miliki ini hendaknya ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Al Zaitun itu hadirnya adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ini harus kita komunikasikan kepada masyarakat, harus kita sampaikan, gitu. Sehingga seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa memahami, mengerti tentang apa dan siapa A.S. Panji Gumilang dan Al Zaitun. Sehingga tidak ada yang keliru, ya, tidak ada yang menyimpulkan salah terhadap A.S. Panji Gumilang dan Al Zaitun. Sehingga kalau ini yang terus-menerus terjadi, maka seperti ulasan yang kemarin kami sampaikan, bangsa ini akan selalu ribut, akan selalu gaduh, ya, akan selalu, ya, terpecah belah karena sesuatu yang tidak dipahami. Untuk itu, sekali lagi kami mengajak, mari kita sampaikan, mari kita siarkan, mari kita komunikasikan apa-apa yang sudah kita ketahui, apa-apa yang sudah kita pahami tentang Al Zaitun, kita sampaikan kepada masyarakat, gitu. Saya yakin dan percaya bahwa untuk mengembalikan image Al Zaitun kepada track yang benar itu tidaklah sulit, ya, tidak sulit dan mudah itu. Kenapa? Karena Al Zaitun mempunyai basis pendukung yang sangat luar biasa, begitu, sangat militan, ya. Jadi kalau basis pendukung Al Zaitun yang begitu banyak, yang begitu sangat militan, satu orang saja menyampaikan kebenaran tentang Al Zaitun kepada 5-10 orang, ya, masyarakat yang ada di sekitarnya, maka untuk mengembalikan track Al Zaitun kepada
track yang benar, artinya untuk merubah image Al Zaitun dari image yang negatif, kita kembalikan kepada image yang positif, itu sangat mungkin terjadi. Dan itu mudah dan juga tidak akan memakan waktu yang lama. Sebentar, gitu. Apalagi hari ini ada media sosial yang setiap orang bisa menjadi seorang yang mengabarkan dengan medianya masing-masing, dengan media sosialnya masing-masing. Hari ini setiap orang pasti punya media sosial, entah WhatsApp, entah Facebook, entah Instagram, entah TikTok, entah Twitter. Itu semuanya adalah sarana untuk kita mengabarkan, sarana kita untuk menginformasikan, mengkomunikasikan tentang apa-apa yang kita anggap baik dari Al Zaitun kepada seluruh masyarakat. Gitu. Mudah, ya, sangat mudah, dan juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk merubah image Al Zaitun yang hari ini image-nya mungkin kurang baik di mata masyarakat karena framing media-media yang tidak bertanggung jawab, gitu. Maka untuk mengembalikannya tidak perlu atau tidak memakan waktu yang akan lama, mudah dan sebentar, gitu. Kenapa? Karena Al Zaitun punya basis massa yang sangat luar biasa dan juga sangat militan. Ya. Bayangkan 25 tahun Al Zaitun mendidik, itu sudah mengeluarkan alumni lebih dari 20 orang. 20.000 orang, maaf. Gitu. 20.000 orang ini adalah alumni Al Zaitun. Mereka nyata-nyata dididik oleh Al Zaitun. Gitu. Dibesarkan, dididik, diberikan sebuah pemahaman tentang nasionalisme dan kebangsaan. Gitu. Maka alumni-alumni ini akan menjadi ujung tombak. Ya, ujung tombak untuk bagaimana mensiarkan, mengkomunikasikan Al Zaitun kepada seluruh masyarakat. Di samping alumni, ada wali santri. Ya. Bayangkan, wali santrinya saja, kalau alumni santrinya saja sudah lebih dari 20.000 orang, maka wali santrinya pastinya adalah 40.000 orang. Gitu. Kenapa demikian? Ya, santri kan ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya. Gitu. Mungkin di situ ada neneknya, ada kakeknya. Ya, semuanya itu adalah kekuatan dan modal besar Al Zaitun untuk mengembalikan, ya, image Al Zaitun yang saat ini mungkin kurang bagus, itu dengan sangat cepat dan amat sangat mudah untuk dikembalikan ke track bahwa Al Zaitun tidak seperti apa yang hari ini tersiar di masyarakat. Gitu. Kenapa? Karena Al Zaitun selama ini telah di-framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk itu, sekali lagi saya juga menghimbau, mari orang-orang yang mencintai Al Zaitun, yang memahami Al Zaitun, ya, gunakan media sosial kita untuk mengabarkan, untuk menginformasikan, dan untuk mengkomunikasikan tentang Al Zaitun kepada masyarakat secara umum. Ya, demikian obrolan kita, demikian bincang-bincang kita. Bukan bincang-bincang, ini saya ngomong sendiri. Jadi mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi keyakinan saya dan juga keyakinan banyak orang bahwa Al Zaitun ini akan mampu menjadi terdepan dalam kemajuan bangsa dan negara bisa terwujud. Ya, demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.